Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kita sudah sampai di seri ke-20 ya, ke kitab Yosua kita. Kata kunci Yosua adalah kepemilikan, dan tema utama dari kitab ini adalah kepemilikan tanah Kanaan. Ya, kenapa sebagian? Karena yang sebelah Sungai Yordan sudah dimiliki dan sekarang mereka merebut tempat ini. Ayat kuncinya kita baca 2-3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, bagannya kita masih di penaklukan Kanaan ya, dan masih di operasi militer di bagian selatan ya, bagian-bagian yang terakhir ya. Oke, kemarin kita sudah melihat sedikit penipuan orang Gibeon. Nah, hari ini kita melihat koalisi sekutu orang Amori yang lagi berperang, yang akan berperang melawan orang Gibeon dan juga orang Israel. Nah, sebelumnya kita sudah belajar ya penipuan Gibeon dan mereka cari aliansi dengan Israel karena mereka berpikir mereka pasti kalah kalau perang melawan Israel. Nah, kita juga sudah belajar arkeologi Gibeon. Ini kolam Gibeon yang tetenger yang landmark yang di kota Gibeon. Nah, kita sekarang sudah sampai di Yosua pasal yang ke-10. Ayo kita baca mulai ayat yang pertama dulu. 2-3. Setelah terdengar oleh Adoni-Sedek Raja Yerusalem bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya seperti yang dilakukannya terhadap Yeriko dan terhadap rajanya, demikianlah juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya. Dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka. Maka sangat takutlah orang, sebab Gibeon itu kota yang besar, seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai, dan semuanya orangnya adalah pahlawan. Nah, kalau di pasal 9 itu bicara tentang aliansi dengan orang Gibeon. Nah, sekarang di pasal ke-10 ini bicara soal pertahanan orang Gibeon. Nah, ada suatu konflik yang dimulai ya di fokus pasal 9 dari penipuan sekarang beralih ke kota Yerusalem. Kenapa? Karena kota Yerusalem itu jaraknya hanya 9,6 ya tepatnya ya, kira-kira 9,6 kilometer dari Gibeon. Nah, situasinya Gibeon sudah menyerah. Anggap aja 9,6, 10 kilo lah ya. Sekarang di negara tetangga panik ini. Kenapa? Karena ini negara Yerusalem namanya ya. Adoni-Sedek, ingat, ini Yerusalem sebelum menjadi ibu kota Israel masih menjadi wilayah kerajaannya Adoni-Sedek seperti itu. Kenapa? Ingat ya, ini keamanan negara kota Yerusalem sudah mulai terancam. Tadi kan saya bilang ya, lihat ya, kalau saya lihat ini gereja kita Kristus Hayat, saya ambil jadi Google Earth, sampai ke pelabuhan itu cuma 10 kilo saudara. Jadi jaraknya, kalau saudara membayangkan kota Gibeon dengan kota Yerusalem, sama seperti dari gereja kita mau pergi ke pelabuhan Tanjung Merah itu, dekat sekali. Nah, jadi sedikit kita bisa membayangkan ya, wow, kalau Gibeon menyerah, berarti next selanjutnya pasti perang lawan Yerusalem. Yerusalem direbut seperti ini. Ya, saya ingatkan lagi ya, Gibeon itu kota penting. Jadi leaders, pemimpin konfederasi kecil dari 3 kota tetangga negara, ya, Gibeon, Kefira, Beerot, Kiryat Yearim. Nah, Yerusalem di sini
Sekarang pertahanan Yerusalem sudah terbuka. Gilgal, Yeriko, Ai sudah dikalahkan. Sekarang Beerot, Kefirat, Kiryat Yearim, Beerot sudah menyerah. Next, selanjutnya pasti lawan Yerusalem. Pasti seperti itu. Nah, saudara bisa bayangkan ya, jaraknya dekat sekali. Nah, makanya sedikit membayangkan Yerusalem ini sudah ngeri-ngeri gitu ya. Nah, penyerahan negara kota Gibeon dan 3 kota sekutunya itu berarti menyelesaikan sebuah busur ya. Seperti itu. Dimulai dari Gilgal, benteng Yeriko dan Ai, dan sekarang tinggal 10 kilo sampai. Nah, kalau saudara membayangkan saudara musuh kita sudah datang dari 10 kilo. Nah, sedikit bayangkan ya. Bayangkan 10 November saja waktu Indonesia dijajah Belanda. Belanda sudah datang di pelabuhan. Bagaimana yang di kota? Nah, jika gerak maju tentara Israel berlanjut tanpa ada halangan Gibeon, makanya perang selanjutnya pasti perang lawan Yerusalem seperti itu. Nah, ada satu permainan kata di sini ya. Dalam bahasa Indonesia tidak kelihatan ya. Gibeon semuanya orangnya adalah pahlawan atau perkasa. Ini 3 permainan kata bahasa Ibrani. Gibeon, Gibeon itu artinya kota bukit. Gibeon, Gadol, Giborim. Ada Gibor di sini. LG itu Gibor. Giborim itu bentuk jamak. Anaimnya itu bentuk jamak ya. Perkasa-perkasa. Gibor itu perkasa. Mighty. Ya, pahlawan. Jadi Gibeon, Gadol, Giberum. Ya, Giborim. Saya sebetulnya kalau dengar kata Gadol, saya kalau dulu kuliah S1 di Jogja, saya dikasih nama saya itu Gadol, saudara. Saya tidak tahu kenapa dikasih nama Gadol, badannya besar atau gimana ya. Nah, makanya Yerusalem, negara Yerusalem memikirkan nggak bisa mengatasi. Kami butuh aliansi seperti itu. Oke, ayat selanjutnya 3 dan 4, 2, 3. Sebab itu Adonisedek, Raja Yerusalem, menyuruh orang kepada Hoham, Raja Hebron, kepada Piriam, Raja Yarmut, kepada Yafia, Raja Lakis, dan kepada Debir, Raja Eglon, mengatakan, datanglah kepadaku dan bantulah aku, supaya kita menggempur Gibeon, karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel. Nah, sekarang Raja Yerusalem mengirim pesan yang mendesak kepada 4 raja yang lain di Kanaan Selatan. Menekankan fakta, Gibeon sudah menyerah, Gibeon sudah berdamai. Ini pengkhianatan. Ingat ya, karena mereka termasuk wilayah bagian selatan. Oke lah, kita selama ini kita bermusuhan. Sama seperti kayak misalnya, ini aja lah, kita punya negara namanya Indonesia. Dan tetangga kita namanya Malaysia. Ada persaingan yang seperti bara dalam sekam, saudara ya. Betul nggak ya? Coba netizennya lagi kumpul. Indonesia sepak bola lawan Malaysia. Bukan lihat Indonesia Malaysianya, lihat komentarnya ini yang paling menarik, saudara. Betul ya? Selalu seperti itu. Tapi sekarang ada ancaman. Laut Cina Selatan, Cina menjadi negara terbesar militer nomor 2 setelah Amerika sekarang. Laut Cina Selatan itu wilayahnya Filipina, Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, Vietnam. Bisa bersatu sekarang. Kenapa? Karena rebutan wilayahnya. Dengan laut saja rebutan sama Cina, seperti itu. Nah, saudara bisa membayangkan, jadi andai kata se-Indonesia dan Malaysia ini tidak bisa cocok, tapi karena serumpun ya. Tapi masalahnya kalau ada menghadapi musuh yang lain, pasti bisa bersatu. Itu idenya seperti itu. Nah, tadi itu kan sekali lagi ya, Gibeon, Kefirat, Beerot, dan Kiryat Yearim. Sekarang Yerusalem membentuk persekutuan. Yerusalem, Hebron, Yarmut, Lakis, dan Eglon. Berarti sekarang
4 lawan 5. Makanya itu yang membuat Gibeon datang dan minta kepada Yosua. Kalau yang dari 4 kota ini, 5 kota ini, Yerusalem masih ada, Hebron masih ada, sampai sekarang Hebron. Nah kalau Hebron ini rebutan ya. Kalau wilayahnya, kalau di Palestina itu negara itu dibagi ya, wilayah A, B, atau C atau D. Nah ini wilayah C. Saudara kasih sedikit bayangkan ya, maksudnya begini, wilayah D atau C yang punya itu tetap Palestina, tapi yang jaga itu tentara Israel. Itu poinnya di situ ya. Nah itu kalau misalnya Bethlehem itu wilayah A. Wilayah A itu berarti tentara Israel tidak boleh masuk seperti itu. Nah ini Hebron sekarang itu wilayah C, seingat saya seperti itu. Saya pernah ada di Hebron. Nah ini Ibu Gembala ya. Ini monumen di Hebron. Ini yang belakang itu namanya Gua Makpela yang dibangun. Itu makamnya Abraham, Sarah, Ishak dan Yakub dan Lea. Nah sebetulnya kalau ditanya aja, Hebron itu punya siapa? Yang paling gampang loh. Ada makamnya Abraham, Sarah, Ishak dan Yakub dan Lea. Itu orang mana itu? Orang Israel seperti itu ya. Oke, terus. Yarmut tinggal reruntuhan saja seperti ini sekarang. Lakis pun juga sama. Hanya tinggal reruntuhan. Ini Eglon. Ya, Eglon tinggal reruntuhan juga. Oke, kita sambung cerita ya. Nah, pencerahan tanpa syarat ini akan membuka jalan bagi negara lain. Nah, makanya diajak bersekutu supaya tidak nulari yang lain. Menyerah cek gampangnya seperti itu ya. Nah, bagi kelompok aliansi ini dianggap tindakan pengkhianatan. Kalau berkhianat berarti ngajak perang. Intinya di situ. Makanya aliansi Kanaan Selatan harus ambil tindakan segera. Gibeon dan sekutunya 4 negara ini harus dimusnahkan seperti itu. Makanya perintahnya si pemimpin Yerusalem, negara Yerusalem dalam bahasa Ibrani jelas sekali ya, pakai 3 kata kerja, ya bentuk verbal. Bahasa Indonesia cuma ini ya, datanglah kepadaku dan bantulah aku supaya kita mengebur Gibeon. Nah sebetulnya dalam bahasa Ibrani jelas ya, naiklah ya ke utara, tolonglah, serang. Nah itu idenya di situ. Jadi ketika perintah yang diminta oleh Raja Adonisedek kepada sekutunya yang 5 negara itu. Nah kalau bicara negara, nama rajanya ya Adonisedek, Raja Yerusalem. Kalau namanya Adonisedek, Sedek itu bisa adil, bisa benar. Adon itu tuan, master artinya ya. Adoni, akhirnya itu kan tuanku adil atau benar. Nah, ada banyak orang berkata sebetulnya ini bukan nama, tapi ini seperti, nah ini. Nah, kalau saudara pernah dengar si Abraham waktu dulu mempersembahkan persepuluhan pertama kali kepada orang namanya Melkisedek. Ya, raja adalah orang adil atau orang benar. Kalau Melkisedek ini Tuhan Yesus ya yang di situ. Nah, sebetulnya raja-raja orang Yebus gelarnya sama, Adonisedek, sama si Firaun. Firaun itu gelarnya raja Mesir. Raja Mesir selalu dikasih nama Firaun ini, Firaun itu, Firaun ini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini pertama kalinya Yerusalem disebut dalam Alkitab seperti itu. Nah, sebetulnya Yebus, di sini bukan disebut Yebus ya. Yebus itu pertama kali disebut kota Salem. Ya. Makanya dari Salem bisa muncul kata Salom seperti itu ya. Belakangan disebut Yebus seperti itu. Nah, ketika sesudah ditaklukkan nanti akhirnya wilayah Yebus ini diberikan kepada suku Benyamin. Tapi harus dipahami, nah ini kalau saudara baca kitab Hakim, kalau sudah baca ya, Tuhan sesudah masa tua-tua Tuhan menyerahkan orang Israel kepada
bangsa sekitar yang tidak dimusnahkan oleh mereka, lalu menekan mereka seperti itu. Nah, Yerusalem, kota orang Yebus yang bawah dikalahkan Yosua di cerita sini. Tapi ada kota atas, benteng atas yang tidak direbut. Baru bahkan pada zamannya hakim-hakim tidak bisa dikalahkan. Pada zamannya Raja Saul pun tidak bisa dikalahkan. Baru pada zamannya Raja Daud dikalahkan. Makanya sesudah Daud ngambil, sering ingat ya, selalu ngambil dari terowongan bawah air bawah. Jadi Daud, Yoab dan pasukannya, dia rebut kota itu, mengendap-endap masuk lewat saluran air yang kemarin kita lihat arkeologi, itu tipikal kota-kota di sana. Saluran bawah air, lalu keluar dari dalam kota itu dihancurkan, dikalahkan. Lalu direbut, makanya kota itu dikasih nama Kota Daud. Nah, itu benteng kota orang Yebus ya. Nah, dari mana kita tahu banyak sejarah seperti ini? Karena ada tablet-tablet. Ya, ingat ya, tablet itu bukan seperti HP yang besar. Zaman dulu itu tanah liat, lalu ditulisin. Nah, ini huruf paku ya, kalau sudah lihat ya, huruf paku, tablet Amarna namanya. Baru saja ditemukan berapa puluh tahun yang lalu. Ini mencatat dalam huruf-huruf pakunya ini cerita tentang sejarah, dan Yerusalem disebut Urusalem seperti itu. Oke, kita teruskan ayat yang kelima, 2, 3. Lalu kelima, raja orang Amori itu berkumpul dan bergerak. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Mereka beserta seluruh tentara mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Nah, kalau bicara berkemah berarti itu pengepungan. Nah, misalnya kalau zaman-zaman dulu itu seperti buah mangga, saudara ya. Saya usum apa saudara? Usum mangga. Wah, orang Surabaya bilang usum mepoh. Nah, kita beli mangga kan. Nah, tunggu dulu. Zaman dulu ada musim perang. Jadi musim damai, lalu musim perang. Nah, rebutan ya. Nah, biasanya kalau mereka perang itu berkemah dulu. Berarti ngajak perang itu sedang. Ya, mengepung kepada pengepungan seperti itu. Nah, 5 negara ini mulai bereaksi dengan cepat. Ya, Yerusalem, Raja Yerusalem paling dekat mengumpulkan untuk menghukum orang Dewi. Nah, kita lihat ya, Amori sekarang ngelawan Hewi, seperti itu. Tujuannya jelas, mencegah bersama-sama Israel mendudukin. Jadi kayak gini bayangannya ya. Kalau Gibeon dan 4 negara kota itu dikalahkan, berarti 5 negara itu akan menduduki. Ya, penduduknya disuruh jadi prajurit. Berarti sekarang ada 9 negara bergabung jadi satu. Itu tujuan akhirnya lawan Israel seorang diri. Nah, sudah bisa bayangkan seperti itu. Nah, sekarang kita lihat reaksi orang Gibeon. 2, 3. Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal, mengatakan, jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera kepada kami, lepaskanlah kami dan bantulah kami, sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami. Jadi siapa yang disuruh? Lihat ya, di sini ya, menyuruh orang. Siapa itu? Tukang pos. Jadi ada zaman dulu, kalau kita kan sekarang, bro bantu aku bro, kan tinggal WA celung bisa masuk. Tapi zaman dulu posnya enggak ada, telepon enggak ada. Jadi mesti ngirim orang. Nah, bisa dibayangkan ya, dikepung atau muter gimana harus lolos. Pelari cepat itu. Jauh. 30-40 kilo. Surabaya Mojokerto, saudara. Ayo siapa yang mau lari? Ayo siapa sini? Itu gerak jalan Surabaya Mojokerto. Saya pernah nonton, saudara. Saya cuma gerak jalan Surabaya yang 17 kilo. Habis itu gempor kaki ini, saudara ya. Bengkak 3 hari itu, nggak bisa apa-apa itu. Nyesal ikut itu zaman sekolah itu.
Jalannya konflik, pesan permohonannya. Ada 4 pesan dalam bahasa Ibrani ya. Sama juga kata perintah yang halus. Jangan tinggalkan hambamu, jangan kendorkan, jangan tarik tanganmu. Bahasa Indonesia segera pakai cepatlah datang, selamatkan, tolong. Nah sekarang saudara pikirkan ya, sekarang Yosua baru ditipu. Utusan datang. Kalau saya jadi Yosua, jujur aja, enak kamu habis nipu saya kan? Sekarang kamu minta tolong saya. Ayo apa lagi? Mungkin saya pakai bahasa Surabaya, badok-badokan. Itu bahasa saya. Sama kan? Silakan, makan sendiri, rasain loh. Kenapa Yosua tidak memilih diam? Gini ya, Yosua mau menduduki wilayah Kanan Selatan. Sekarang 5 lawan 4 perang. Oke, enggak mungkin tidak ada korban. Bisa-bisa 80% meninggal, 80% meninggal. Berarti saya nggak usah perang kan? Saya tinggal ambil kan? Bukankah ini jalan terbaik? Menyingkirkan kegagalan penipuan. Tanda petik. Pembalasan yang manis. Rasain loh. Yang untung siapa? Yang untung saya. Tapi aneh. Lihat ayat 7 dan 8. 2, 3. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal. Dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Mungkin sudah mikir, Tuhan ngomong sama Yosua itu kayak apa? Bisa audible, tapi bisa lewat imam biasanya ya disampaikan. Ini firman Tuhan seperti itu. Nah, jalannya konflik. Yosua berhak membiarkan, seperti bahasa saya, badok-badokan. Tapi Yosua memilih bereaksi cepat tanggap. Beberapa teolog menghubungkan seperti ini. Itu bagian dari isi perjanjian damai. Harus bantu Gibeon. Ini namanya fakta pertahanan bersama. Nah kayak saya jadi ingat ya, waktu perang dingin, habis perang dunia kedua kan selesai perang. Tapi yang jadi masalah adalah Rusia semakin besar dan mencaplok wilayah timur sebagian jajahannya Hitler, Nazi. Dan Amerika dan sebagian Eropa menjadi satu. Akhirnya jadi perang dingin namanya NATO, Pakta Warsawa. Nah ini kan ceritanya kan seperti ini ya. Nah kalau semua tahu tentang NATO dan Pakta Warsawa, nah ini yang biru NATO, yang Pakta Warsawa itu kelompoknya Rusia. Nah makanya sekarang ini Pakta Warsawa kan sudah bubar karena negara Soviet kan bubar. Tapi sekarang ini Ukraina diserang sama Rusia. Ingat ya, Rusia menganggap wilayah sebagian Ukraina itu milik dia sebelumnya. Nah Ukraina merasa sudah merdeka, makanya NATO membantu Ukraina yang mau bergabung. Oke, itu cerita dunia sekarang. Tapi sedikit membayangkan, kira-kira ceritanya itu seperti itu, gambarannya seperti itu. Tapi saya melihat dari catatan Alkitab, dan beberapa teolog juga sependapat bahwa orang Israel tidak berkewajiban untuk membantu dalam perang. Perjanjiannya cuma satu, damai. Logikanya tampak tidak masuk akal ya. Kalau Israel mewajibkan diri untuk perjanjian menyelamatkan bangsa. Nah ingat ya, Gibeon kan cerita, kami dari bangsa yang jauh, bukan Kanaan berarti. Berarti janjinya janji damai, bukan janji perang, bukan janji membantu dalam peperangan. Jadi kita harus paham ya, pasti jelas seperti itu. Lalu kenapa Yosua membantu?
Ini menjadi pertanyaan banyak orang. Alasan utamanya strategi militer. Catatan yang paling gampang ya. Sampai sekarang Israel kalau perang one by one, satu lawan satu. Lawan satu negara, Yeriko. Ya. Satu kota berbenteng. Perang, selesai, balik lagi Gilgal. Berangkat lagi perang, Ai. Kalah, balik lagi. Perang lagi lawan Ai, menang. Ceritanya satu lawan satu. Nah, kalau prosedur seperti ini, ofensif seperti ini, berlarut-larut pasti lama. Berapa tahun menaklukkan Kanaan. Makanya sekarang Yosua ya dapat ide brilian dari Tuhan ya, dari Roh Kudus. Kamu punya terobosan. Nah ini penting buat kita, ini namanya breakthrough. Ya, makanya kadang-kadang setiap kali orang Kristen, Tuhan berikan kami terobosan. Lalu Tuhan ngasih kita kesempatan, tapi kita tidak berani. Kita nyalain Tuhan. Tuhan mana terobosannya? Tuhan berkata, kon goci ngono loh, kan? Mungkin kita seperti itu ya. Oke. Nah, gabungan atau aliansi tentara Amori di wilayah Kanaan Selatan sedang berkemah di lapangan terbuka di Leor Gibeon, dan jelas kalau Israel perang merebut kemenangan lawan 5 negara ini, berarti Kanaan Selatan cukup ditaklukkan dalam 1 kali perang. 9 kota negara, 4 sudah menyerah, 5 lagi perang. Sekali perang 9 takluk. Itu namanya terobosan itu. Ya. Oke, di satu sisi peranan Tuhan pasti yang paling penting ini. Ini yang paling penting. Tuhan bilang sama Yosua, jangan takut. Aku jamin kemenangan. Ada 2 ungkapan Ibrani ya. Yang pertama, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu, lalu tidak ada seorang pun dari mereka yang dapat bertahan. Nah, dua-duanya ini ungkapan Ibrani tentang kekalahan militer. Karena di Ulangan pasal 7, Yosua pasal 6, 8, pasal 11, pasal 23, perkaranya sederhana. Tuhan yang berperang dan menjamin kemenangan. Tapi ingat ya, ini bicara lagi kedaulatan Tuhan dan upaya atau tanggung jawab kita. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan berjanji memberikan kemenangan. Tapi mereka harus menyusun strategi, mereka harus mau perang. Jangan berkata, Tuhan berperang ganti kita dan kamu akan diam saja. Memang ada ayat Alkitab seperti itu. Kalau mereka terdesak seperti orang Israel, mereka menyeberang menyeberang laut Taberau. Tapi ingat, mereka juga jalan pergi, harus menyeberang seperti itu. Makanya kalau bicara namanya yang pernah saya khotbahkan ya, ini balance. Allah berdaulat, tapi kita punya tanggung jawab. Jadi jangan katakan mana Tuhan pertolonganmu Tuhan, kok Tuhan tidak jawab doa saya. Kita nggak usaha. Itu tujuannya di situ ya. Nah, tanggung jawab Yosua dilaksanakan. Gerak cepat, kumpulkan pasukan, lalu jalan sejauh 25 mil. Makanya saya katakan tadi 30 sampai 45-an. Dari Gilgal ke Gibeon, pelan-pelan. Jalan mulai sore sampai malam, sampai tengah malam, sampai dini hari, sampai subuh. Di sini daki dari bawah, daki tebing, daki bukit. Perjalanan itu melelahkan saudara, karena tingginya 1.200 meter. Batu itu berapa ya? 200 berapa ya? 300 berapa ya? Ini 1.200. Negeri di atas awan saudara. Tapi tidak ada kesempatan Israel istirahat. Zaman sekarang di drop pakai helikopter, di drop pakai tank, MBT, macam-macam ya. Saya membayangkan tentara Israel sepanjang malam jalan, daki sampai subuh. Ketemu tentara, langsung perang. Kira-kira kalau kita suruh begitu bagaimana saudara? Saya ngeleset ngelesetnya 2 hari saudara. Musuh sudah tahu kita akan berangkat pergi perang.
Makanya butuh campur tangan Tuhan itu. Saya tidak bisa membayangkan. Wow, capek itu. Ya, ayat 9 dan 10. 2, 3. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba. Setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Berhenti dulu. Bisa bayangkan ya. Coba itu. Ayat 10. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel. Sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon. Mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Aseka dan Makeda. Jadi termotivasi dengan janji Tuhan, kemenangan Tuhan, bikin serangan mendadak Yosua. Sampai subuh ya. Nah, Tuhan bikin mereka panik. Coba sedikit bayang ya, baca kitab Samuel, Yonatan dan 1 yang bawa senjatanya. Perang puluhan orang Filistin berkelimpangan, 2 orang saja. Gideon 300 orang lawan ratusan ribu orang Midian. Ingat ya, kepanikan musuh yang melanda. Nah, makanya mereka lari ya ke arah barat seperti ini. Nah, rute pelarian mereka melalui celah sempit. Sebetulnya saya mau cari tapi waktunya saya lihat ini slide 56. Sudah habis waktunya ya harusnya ya. Rute pelariannya melalui lembah Ayalon dan Israel terus mengejar, dan ini bukan lewat jalan raya ya, tapi lewat pegunungan tengah itu seperti itu. Ini peta-petanya. Jadi yang warna merah Israel berangkat semalam-malaman menolong Gibeon, lalu perang. Nah, yang warna apa ini? Pink. 5 raja itu menyerang pertahanannya Gibeon. Nyerang. Tapi yang warna hijau dikejar sampai Makeda. Berapa kilo itu? Semalam jalan, perang, dikejar. Itu tenaga super dari Tuhan ya. Oke, penerapan buat kita apa? Hari ini saya mau cerita soal penipuannya saja ya. Nah, kita baca versi mudah dibaca. Amsal 25 ayat 21. 2, 3. Jika musuhmu lapar, berilah makan. Jika mereka haus, berilah air kepadanya. Jika engkau melakukan itu, mereka telah kau permalukan. Hal itu seperti meletakkan bara api di atas kepalanya. Tuhan akan memberi hadiah kepadamu sebab engkau telah berbuat baik kepadanya. Hari ini kita belajar dari Yosua bagaimana dia berbuat baik sama musuh yang sudah menipu dia. Nah, Amsal 25 ini cerita tentang kebaikan hati kita kepada musuh dan memberi makan, memberikan minum. Seperti penumpukan bara api di atas kepala ya. Ini Amsal ini dikutip sama Paulus ya di Roma 12 ayat ke-20. Gini, Amsal berarti 3.000 tahun yang lalu. Ditulis kira-kira 3.000 tahun yang lalu. Jadi saudara bisa bayangkan ya, di masa-masa itu orang gini ceritanya. Misalnya saya bertetangga dengan Daniel. Ini rumah saya, itu rumahnya Daniel. Nah, tiba-tiba tengah malam musim hujan, Daniel bara apinya mati. Saya anak tidur dikotok-kotok sama Daniel. Minta apinya mati. Nah, jadi kadang-kadang orang tetangga datang tengah malam, mungkin ada tamu atau butuh apinya padam, datang ke sini. Ingat ya, tidak ada kompor yang cetek gitu ya, tidak ada korek cas memantik seperti itu. Dan biasanya Daniel akan taruh itu di atas kepala dan dibawa pulang. Itu tindakan, tunggu, ini bukan musuh, ini tetangga yang baik. Nah, kalau tetangga ada orang yang memusuhi, minta tolong dan diberi air, makanan, musuh itu jadi malu. Di satu sisi Tuhan memberkati Yosua karena kedermawanannya itu. Tuhan berkati saudara dan saya karena menolong musuh. Masalah kita adalah CNAE. Balik lagi tadi itu,
badoken. Belas dendam itu bukan ciri orang Kristen. Belas kasihan itu ciri orang percaya. Amin. Nah, orang Mesir, kenapa sih ada bara api di atas kepala? Orang Mesir punya tradisi. Ya, kalau orang salah, dia akan menaruh bara api ya di atas kepalanya, pakai tanda, pakai apa namanya? Pakai tanda liat itu sebagai tanda bahwa saya mau bertobat. Berarti ayat ini kita bisa menolong ya. Kebaikan kita satu diberkati Tuhan. Amin. Kebaikan kita kepada musuh, kepada teman, kepada musuh sekarang. Tapi di satu sisi kebaikan kita kepada musuh membuat musuh sadar dan bertobat bahwa ini tidak layak dimusuhi.